Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Budi Astomo pada pembelajaran IPA. Materi kita kali ini adalah usaha dan daya. Apa itu usaha? Seseorang dikatakan melakukan usaha terhadap meja jika orang tersebut memberi gaya pada meja, baik itu gaya dorong maupun gaya tarik, sehingga meja berpindah. Bagaimana jika seseorang mendorong benda tetapi benda tidak berpindah? Walaupun orang itu sudah memberi gaya pada benda, tetapi karena benda tidak berpindah, maka orang tersebut belum melakukan usaha atau usahanya nol. Jadi, pengertian usaha dalam pelajaran IPA berbeda dengan pengertian usaha dalam komunikasi sehari-hari. Misalnya di sini ada sebuah gaya F bekerja pada benda sehingga benda ini berpindah sejauh delta S. Maka besar usaha yang dilakukan adalah W sama dengan F dikalikan delta S. W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan delta S adalah perpindahan dengan satuan meter. Apa itu daya? Daya merupakan laju energi selama melakukan usaha dalam periode waktu tertentu. Misalnya begini, ada seorang anak dapat mendorong lemari dalam waktu 3 menit. Sementara ada anak yang lain, dia bisa mendorong lemari yang sama hanya dalam waktu 2 menit. Usaha yang dilakukan kedua anak ini sama, tetapi dayanya berbeda. Kenapa? Karena waktunya berbeda. Jadi, daya adalah usaha per waktu. Daya ini P, W ini adalah usaha, dan T adalah waktu. Jadi P sama dengan W per T, di mana P ini adalah daya dengan satuan watt, W adalah usaha dengan satuan joule, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Contoh soal nomor 1. Thomas mendorong meja dengan gaya 12 Newton sehingga meja bergerak sejauh 3 meter. Berapakah usaha yang dilakukan Thomas? Maka diketahui dari soal adalah gaya 12 Newton, berarti F-nya 12 Newton. 3 meter adalah perpindahannya, maka delta S sama dengan 3 meter. Yang ditanya adalah usaha, yaitu W. Jawab, W sama dengan F dikalikan delta S. W sama dengan F-nya 12, S-nya 3. W sama dengan 12 kali 3 sama dengan 36 Joule. Mudah bukan? Kita lanjut soal nomor 2. Dua buah gaya bekerja pada benda seperti gambar berikut. Besar usaha yang dilakukan kedua gaya jika benda berpindah sejauh 2,5 meter adalah. Jadi di sini ada dua gaya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Maka langsung kita kerjakan menggunakan rumus W sama dengan F kalikan delta S. W sama dengan, nah F-nya yang mana? Maka F-nya ini adalah
jumlah dari dua gaya ini. Satu 25 Newton ke kanan, satu 13 Newton ke kiri. Karena ini arahnya berlawanan, maka kedua gaya ini dikurangi. Kalau arahnya sama, maka ditambahkan. Nah, jadi di sini W-nya adalah 25 dikurangi 13. Delta S-nya adalah 2,5. W sama dengan 25 kurangi 13 adalah 12 dikalikan 25 sama dengan 30 Joule. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut soal nomor 3. Nina memindahkan meja dengan gaya 12 Newton selama 4 sekon. Sementara Novi memindahkan meja yang sama dengan gaya 10 Newton selama 6 sekon. Meja sama-sama berpindah sejauh 3 meter. Daya siapakah yang lebih besar? Nah, berarti ini adalah perbandingan. Maka langsung kita hitung. Kita selesaikan. Daya dari Nina kita bandingkan dengan daya dari Noni. Rumusnya adalah P sama dengan W per T. Ya, sama. Kemudian karena di sini diketahui gaya dengan perpindahannya, maka W-nya berarti sama dengan F kalikan delta S. Maka menjadi P sama dengan F kali delta S per T. Untuk yang Nina F-nya 12, delta S-nya 3. Delta S-nya 3, sama-sama 3, T-nya adalah 4. Kemudian untuk yang Noni, F-nya ini 10, kemudian delta S-nya sama-sama 3, dan T-nya 6. Maka menjadi yang Nina P sama dengan 36 per 4, yang Noni P sama dengan 30 per 6. Yang Nina 9 watt, yang Noni P sama dengan 5 watt. Jadi daya Nina lebih besar dibandingkan dengan daya Noni. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terus belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.